Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Amiril Azwardi. Saya terus memantau perkembangan dan melihat beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang konten channel saya. Dari beberapa pertanyaan saya melihat ada pertanyaan pokok, yaitu tentang bagaimana triks atau tip atau cara bisa ke luar negeri. Nah, di video kali ini saya mencoba akan membahas khusus tentang beberapa cara atau cara jitu bisa ke luar negeri. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita nikmati bersama. Teman-teman, kita akan memulai dengan hal pertama atau jalan pertama yang bisa kita tempuh untuk bisa ke luar negeri, yaitu jika kita seorang pelajar atau mahasiswa, kita bisa menemukan banyak jalan menuju atau mengambil kesempatan agar bisa ke luar negeri. Yang pertama, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa dalam untuk bisa ke luar negeri. Yang pertama, kita yang pasti dengan meraih atau mengikuti program beasiswa. Jadi sangat banyak sekali beasiswa yang bisa diikuti atau bisa diambil dari program untuk program beasiswa ke luar negeri ya. Jadi yang seperti kita banyak tahu, yaitu ada beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan atau dari pemerintah. Ada juga Fulbright Scholarship, ada juga Erasmus, ada Chevening, ada Australian Scholarship, dan banyak jenis beasiswa yang lain. Nanti bisa kita cari di internet ya selengkapnya. Tapi yang lagi sangat banyak diambil oleh teman-teman, terutama teman-teman, saya memiliki teman-teman yang juga mengikuti beasiswa di sini. Mereka banyak yang lolos di program LPDP. Teman saya ada yang juga di Belanda, Australia, dan juga di Perancis. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh teman-teman pelajar, baik mahasiswa ataupun pelajar yang masih SMA atau juga masih SMP, teman-teman juga bisa mengikuti student exchange. Jadi seperti pertukaran pelajar yang mungkin dilakukan oleh beberapa instansi atau sekolah atau kampus ya. Pertukaran pelajar Indonesia dan Singapura, Indonesia dan Belanda, Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Teman-teman bisa update program tersebut, pertukaran pelajar, selalu update informasi di internet. Jadi teman-teman harus aktif mencari informasi tentang hal tersebut. Adapun cara yang ketiga bagi seorang pelajar atau mahasiswa untuk bisa ke luar negeri adalah dengan mengikuti beberapa acara lainnya. Atau kalau misal seperti mahasiswa, kita bisa mengikuti acara-acara seminar yang dilaksanakan di luar negeri ya, dan tentunya dengan bermacam-macam, mungkin pembiayaannya bermacam-macam, ada yang mungkin biaya pribadi atau mungkin dari kampus. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan kalau kita pelajar atau seorang mahasiswa agar bisa ke luar negeri. Baik teman-teman, cara yang kedua agar kita bisa ke luar negeri atau cara jitu atau cara pasti bisa ke luar negeri adalah jika teman-teman statusnya sudah bukan lagi sebagai seorang pelajar atau sudah bukan lagi sebagai seorang mahasiswa, sudah lolos S1 dan S2, teman-teman bisa memilih atau berproses untuk menjadi pejabat negara. Ya teman-teman, saya doakan menjadi menteri atau mungkin presiden dan wakil presiden. Atau mungkin teman-teman juga bisa memilih atau berproses berkarir di Kementerian Luar Negeri menjadi duta besar. Nah, jadi teman-teman jika memiliki kesempatan menjadi duta besar, baik atau menteri atau presiden dan wakil presiden, bahasa Jawanya itu teman-teman sangat mungkin sekali untuk riwa-riwi ke luar negeri, tentunya dengan ketentuan dan sebagai tugas negara ya. Itu amanahnya sangat besar sekali. Yang kedua adalah opsi yang kedua, teman-teman bisa memilih atau terjun di dunia pengusaha. Nah, menjadi pengusaha sangat mungkin sekali bagi teman-teman untuk bisa ke luar negeri. Pengusaha yang sukses selain memiliki banyak kemandirian finansial yang bisa kapanpun bisa keliling dunia bahkan ya, atau ke luar negeri, teman-teman bisa ke luar negeri
untuk acara ekspansi atau memperluas jaringan atau bekerja mengembangkan perusahaan atau usaha teman-teman sendiri. Jadi menjadi pengusaha adalah salah satu opsi yang bisa teman-teman lakukan. Tentunya dengan jangka waktu yang lama dan tidak mudah ya. Jadi harus ada proses. Yang ketiga adalah teman-teman juga bisa menjadi atau mendaftar sebagai staf di KBRI atau KJRI atau PTRI di seluruh dunia. Jadi KBRI itu membuka peluang bagi teman-teman untuk menjadi staf di KBRI dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Teman-teman bisa menjadi bagian dari KBRI yang akan ditempatkan di seluruh dunia, entah mungkin di Tunisia ya, di Paris, di Belgia, atau di negara-negara lainnya, baik di Afrika, Eropa, atau di negara-negara dekat seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Nah teman-teman, selanjutnya jika teman-teman tidak di staf KBRI, tidak memilih staf, atau memilih cara lain agar bisa ke luar negeri, teman-teman bisa menjadi pemandu wisata atau tour guide. Jadi menjadi pemandu wisata bisa wisata ke yang banyak teman-teman saya lakukan ya. Ada teman saya yang menjadi pemandu wisata ke Turki, ke Singapura, Australia, dan Thailand, serta Vietnam, dan atau berbagai negara lainnya. Selanjutnya, jika tidak opsi lain selain pemandu wisata adalah bekerja di kapal pesiar. Nah, teman-teman saya juga ada yang di kapal pesiar tersebut, bekerja di kapal pesiar mungkin sebagai koki dan beberapa di posisi-posisi lainnya. Pengalaman yang saya dapatkan atau cerita yang saya dapatkan dari teman-teman yang di kapal pesiar, mereka sudah bisa keliling berbagai negara Eropa dan negara-negara lainnya seperti Afrika dan negara-negara lainnya yang dilalui kapal pesiar tersebut. Atau selain di kapal pesiar, teman-teman juga bisa mungkin di TKI atau TKW ya. Jadi itu beberapa opsi kedua yang teman-teman bisa lakukan agar bisa ke luar negeri. Baik teman-teman, untuk cara yang ketiga agar bisa ke luar negeri atau cara jitu dan cara pasti bisa ke luar negeri yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan rencana trip atau liburan atau traveling ke luar negeri. Nah, untuk cara yang ketiga ini adalah cara yang terakhir ya, jika kita memang ingin ke sana dengan niat mandiri. Jadi kita harus rajin menabung, rajin bekerja, disiplin menabung, dan disiplin bekerja. Jadi teman-teman jika mau melakukan traveling dan trips ke luar negeri bisa menonton video saya sebelumnya tentang perjalanan murah ke Eropa atau trip sebelum melakukan trip ke beberapa negara di Eropa. Itu teman-teman, semoga membantu cara ke luar negeri yang ketiga. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti update video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, share, and subscribe channel Amiril Lazuardi agar kami terus bisa mengembangkan video ini dan membuat video-video baru yang bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.